Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Suma Pertiwi dari Analisis Keuangan C. Saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan yang telah saya lakukan pada PT Visi Media Asia Tbk. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil dari perusahaan itu sendiri. PT Visi Media Asia Tbk yang didirikan pada tahun 2004 ini merupakan perusahaan media konvergensi yang terintegrasi terdepan di Indonesia, yang dimana telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak November tahun 2011 yang lalu. Sejak saat itu, FIFA ini telah menempatkan dirinya sebagai inovator di sektor ini melalui strategi yang berfokus pada micro-targeting, sinergi, serta konvergensi. PT Visi Media Asia Tbk ini bergerak pada bidang usaha utama yakni perdagangan, jasa konsultan manajemen bisnis, informasi, serta komunikasi, dan bergerak pada sektor barang konsumen non primer, subsektor media serta hiburan, dan industri media serta subindustri penyiaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis aktivitas operasi dari perusahaan, di mana perusahaan ini mengalami rugi selama 2 tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2018 serta tahun 2019. Dari tahun 2018 senilai Rp51.372.222.000 serta pada tahun 2019 senilai Rp31.920.425.000. Dari aktivitas non-operasi perusahaan juga mengalami kerugian yang sama, yakni pada tahun 2018 senilai Rp1.611.687.862.000, serta pada tahun 2019 juga mengalami rugi, yakni senilai Rp540.883.362.000. Lalu selanjutnya adalah penghasilan komprehensif dari perusahaan, di mana penghasilan komprehensif dari perusahaan juga mengalami kerugian, yakni pada tahun 2019 Rp544.2.816.000, di mana pada penghasilan komprehensif ini yakni ada pos yang tidak direklasifikasikan ke laba rugi, ada pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja neto, dan pajak penghasilan terkait pos penghasilan komprehensif yang lain. Di mana yang paling signifikan berpengaruh adalah pengukuran kembali atas liabilitas imbal kerja neto. Lalu ada pos luar biasa khusus serta operasi, di mana pos luar biasa dari perusahaan atau PT Visi Media Asia Tbk ini yakni pada pos yang tidak direklasifikasikan, di mana pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019 pos ini sama-sama tidak terisi, lalu tidak terdapat pos khusus maupun pos operasi yang dihentikan pada laporan keuangan PT Visi Media Asia Tbk ini. Tidak terdapat perubahan akuntansi pada perusahaan. Lalu beban tangguhan yang mungkin menjadi beban tangguhan pada perusahaan ini yakni pada uang muka pembelian aset tetap serta biaya dibayar di muka. Lalu perusahaan di sini memiliki imbalan kerja tambahan di mana pada tahun 2019 yakni senilai Rp358.672.000 serta pada tahun 2018 senilai Rp269.444.210.000. Dampak imbalan kerja pada PT Visi Media Asia Tbk ini yakni pada pengurangan nilai komprehensif dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah analisis imbal hasil atas modal investasi serta analisis profitabilitas dari perusahaan, di mana di sini yang pertama adalah imbal hasil atas aset operasi, yakni melakukan perhitungan RNOA, di mana sebelum itu melakukan perhitungan atas NOPAT dan NOA, di mana nilai NOPAT diketahui sebesar Rp29.698.044.000 dan aset operasi neto atau NOA dilakukan dengan pengelompokan aset operasi neto terlebih dahulu dan ditemukan NOA pada tahun 2019 senilai Rp844.184.378.000. Pada perhitungan RNOA yang menggunakan NOPAT ini serta menggunakan perhitungan RNOA maka didapatkan hasil yakni perusahaan pada tahun 2019 senilai 0,022, di mana perhitungan RNOA ini dapat dinilai baik dan buruknya apabila dibandingkan dengan perusahaan lain yang bergerak pada industri yang sama. Lalu yang selanjutnya adalah perhitungan ROCE ini dilakukan dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen
dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa, di mana ditemukan pada hasil perhitungan ROCE yang telah dilakukan ini menghasilkan hasil sebesar 38%, yang berarti bahwa imbal hasil atas ekuitas saham biasa pada PT ini memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan imbal hasil atas aset operasi neto yang dimiliki oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi oleh leverage, di mana saya melakukan perhitungan rata-rata OA terlebih dahulu, lalu melakukan perhitungan OLEV, dan hasil perhitungan yang telah dilakukan ini diketahui bahwa imbal hasil atas aset operasi neto yang dipengaruhi oleh leverage ini dari perusahaan senilai 2,13, di mana hal ini disebabkan karena terdapatnya pengaruh OLEV yang akan meningkatkan hasil dari perhitungan ini. Lalu yang selanjutnya adalah imbal hasil atas aset operasi neto yang dikaitkan dengan hubungan margin laba serta perputaran aset operasi neto, di mana imbal hasil atas operasi neto ini dilakukan perhitungan terlebih dahulu, yakni pada perhitungan margin laba operasi neto serta perputaran aset operasi neto dari perusahaan. Lalu dikalikan, dan hasilnya senilai negatif 0,015. Hal ini dikarenakan perusahaan merugi, sehingga menyebabkan hasil yang dimiliki juga bernilai minus, serta margin laba dari perusahaan yang bernilai 0,01. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi margin laba ini akan menunjukkan semakin tinggi atau semakin baik dari perusahaan, serta nantinya akan mempengaruhi dari perhitungan imbal hasil atas aset operasi yang dimiliki oleh perusahaan juga. Lalu selanjutnya adalah imbal hasil atas ekuitas saham biasa, di mana perhitungan ROCE ini dilakukan terlebih dahulu perhitungan RNOA, LEV, serta SPID, di mana dari hasil perhitungan LEV yang telah dilakukan, yakni sebesar 0,122, maka nilai yang tinggi tersebut nantinya akan meningkatkan nilai ROCE dari perusahaan menjadi semakin tinggi, yakni nilai ROCE perusahaan diketahui sebesar 37%, di mana hasil NFO pada tahun 2019 ini bernilai negatif, yakni negatif 306.803.058.000 rupiah, yang mencerminkan bahwa liabilitas non-operasi perusahaan ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan aset non-operasi dari perusahaan itu sendiri. Lalu, imbal hasil atas modal yang diinvestasikan, imbal hasil atas modal yang diinvestasikan pada perusahaan pada tahun 2019 ini senilai 0,29, dapat dikatakan bahwa modal investasi perusahaan ini lebih besar jika dibandingkan dengan laba dari perusahaan. Lalu selanjutnya adalah analisis arus kas perusahaan PT Visi Media Asia Tbk, di mana metode pelaporan arus kas dari perusahaan ini menggunakan metode langsung, yang mana hal ini dapat dilihat dari penyusunan laporan arus kas dari perusahaan sendiri, yang di mana perusahaan ini menyajikannya berdasarkan dengan dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya. Yang selanjutnya adalah perhitungan akan analisis laporan arus kas perusahaan, di mana di sini saya menggunakan beberapa perhitungan, yakni yang pertama adalah arus kas bebas perusahaan, di mana diketahui dari nilai NOPAT dikurangi dengan perubahan NOA, yang mana arus kas bebas yang negatif ini menunjukkan bahwa tidak ada jumlah kas yang tersedia untuk aktivitas bisnis bagi kebutuhan pendanaan serta investasi untuk mempertahankan kapasitas produktif pada saat ini. Lalu ada rasio kecukupan arus kas, di mana rasio kecukupan arus kas ini menggunakan kas operasi perusahaan serta pengeluaran modal perusahaan selama 3 tahun, yakni pada tahun 2017, 18, serta 19, di mana rasio ini menunjukkan apakah kebutuhan uang tunai perusahaan ini dapat dicukupi atau tidak, atau membutuhkan suntikan dana dari luar atau tidak, sehingga perhitungan yang senilai 1,606 atau yang lebih dari nilai 1 ini menunjukkan bahwa perusahaan ini masih mampu untuk memenuhi kebutuhan kas dari perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah rasio reinvestasi kas, di mana rasio ini yang senilai 1,1%, di mana hal ini bukan hasil yang baik, dikarenakan semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin baik pula itu bagi perusahaan. Jadi karena nilai dari rasio reinvestasi kas ini hanya sebesar 1,1%, maka hal itu dapat dikatakan masih kurang puas bagi perusahaan. Aktivitas pendanaan dari perusahaan pada tahun 2018 ke 2019 ini
mengalami penurunan, yakni dari 2018 dengan 149 miliar 814 juta 447 rupiah, sedangkan pada tahun 2019 hanya senilai 10 miliar 542 juta 144 ribu rupiah. Aktivitas pendanaan dari PT ini diperoleh dari pembayaran pinjaman bank jangka panjang, pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen, pembayaran dividen tunai, serta penerimaan utang pihak berelasi dan pembayaran utang pihak berelasi. Aktivitas pendanaan terbesar pada tahun 2019 ini diperoleh dari pembayaran liabilitas pembiayaan konsumen yakni senilai 8 miliar 263 juta 759 ribu rupiah atau bisa dikatakan 80%-nya. Kebijakan dividen dari perusahaan, di mana PT Visi Media Asia Tbk ini memberikan kebijakan dividen apabila memungkinkan yang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sampai saat ini PT ini masih belum membagikan dividen yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah likuiditas serta solvabilitas dari perusahaan, di mana perhitungan likuiditas dari perusahaan ini hasil lancar perusahaan ini menunjukkan hasil 0,62 yang berarti perusahaan ini hanya dapat menjamin liabilitas jangka pendeknya dengan 0,62 aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Perhitungan rasio kas terhadap aset lancar, di mana semakin tinggi rasio ini maka dapat dikatakan bahwa perusahaan ini semakin liquid juga. Jadi hasil dari perhitungan rasio ini menunjukkan nilai 0,005, maka hal itu berarti kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan ini tidak dapat menjamin atau tidak dapat cukup untuk membayar aset lancar dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek, di mana pada perhitungan rasio terhadap liabilitas jangka pendek ini menunjukkan hasil 0,003, di mana artinya kas dan setara kas dari perusahaan ini tidak dapat menjamin liabilitas jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. Lalu ada perputaran piutang usaha, di mana tingkat perputaran perusahaan pada tahun 2019 adalah sebanyak 2,15 kali, di mana hal ini menunjukkan berarti tingkat perputaran piutang 2,15 kali dari pendapatan yang dimiliki. Lalu terdapat jumlah hari penjualan piutang. Perusahaan ini membutuhkan waktu 96 hari untuk dapat menagih piutang yang dimilikinya. Hasil perhitungan dari perputaran persediaan ini menunjukkan kecepatan akan perputaran persediaan itu sendiri, yakni tingkat kecepatan persediaan yang bergerak masuk serta keluar pada perusahaan pada tahun 2019, yaitu sebanyak 1.244 kali. Lalu di sini hari penjualan serta persediaan, di mana artinya di sini perusahaan ini membutuhkan rata-rata waktu 301 hari untuk menjual persediaannya. Lalu jumlah hari pembelian dalam utang usaha, di mana perusahaan ini membutuhkan waktu 890 hari untuk melunasi utang usahanya. Lalu perhitungan rasio cepat ini menunjukkan angka 0,082, di mana yang kurang dari 1, maka hal ini dapat berarti perusahaan ini tidak dapat memenuhi liabilitas jangka pendek yang dimilikinya. Jadi dapat dikatakan perusahaan kurang baik. Selanjutnya adalah ukuran arus kas, di mana perusahaan dari perhitungan ini menunjukkan nilai senilai 0,007, yakni nilai ini berada di bawah 1, maka hal ini berarti arus kas masuk operasi dari perusahaan ini masih belum cukup untuk memenuhi utang jangka pendek dari perusahaan, jadi perusahaan dinilai tidak mampu untuk membayar kewajiban lancar yang dimilikinya. Ukuran solvabilitas dari perusahaan yang pertama adalah total utang terhadap total modal, di mana rasio ini menunjukkan nilai 86%, di mana menunjukkan nilai solvabilitas yang tinggi, yang berarti pihak manajemen ini cukup berani dalam mengambil risiko dalam hal ini. Lalu ada total modal terhadap modal ekuitas, dan kredit dari perusahaan sama dengan 6,46 kali untuk setiap $1 dari pendanaan ekuitas dari perusahaan. Lalu ada utang jangka panjang terhadap modal ekuitas, di mana perusahaan ini menjamin setiap 0,26 modal yang dimiliki perusahaan untuk melakukan pinjaman jangka panjang dari perusahaan. Lalu ada utang jangka pendek terhadap total utang, yang mana hasil perhitungan ini menunjukkan 0,95, yang berarti bahwa 95% utang dari perusahaan adalah dalam bentuk utang jangka pendek yang harus dibayarkan dalam waktu terdekat. Yang selanjutnya adalah pada perhitungan analisis cakupan laba. Perhitungan analisis cakupan laba diketahui nilainya sebesar 0,94, yang dimana perhitungan ini kurang dari 1, sehingga artinya laba dari perusahaan ini belum cukup untuk memenuhi beban tetap dari perusahaan, karena laba yang dimiliki itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan beban tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah rasio arus kas terhadap beban tetap, di mana di sini menunjukkan bahwa
nilai 0,39 yang kurang dari 1, artinya kas masuk dari perusahaan ini tidak mampu untuk menutupi beban tetap dari perusahaan itu sendiri. Dari perhitungan RNOA ini apabila dibandingkan pada tahun 2018 ke tahun 2019, maka tingkat penghasilan perusahaan ini semakin menurun secara signifikan, di mana yang artinya tingkat pengembalian investasi semakin menurun. Hal ini berarti kinerja perusahaan ini juga mengalami penurunan. Ini perhitungan dia dari perusahaan yang bernilai 6,46 atau di atas 1 ini, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai DAR menunjukkan semakin buruk kinerja yang dimiliki oleh perusahaan, karena nilai hutang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai modal yang dimiliki. Lalu ada perhitungan dari perusahaan yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam pelunasan hutang ini sebesar 0,86 dengan menggunakan jaminan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini ada perhitungan tingkat perputaran modal, di mana dapat disimpulkan bahwa perputaran modal pada tahun 2019 ini sebesar 1,91 kali dalam 1 tahun, yang artinya nilai penjualan bersih yang diperoleh oleh perusahaan adalah 1,91 dari modal kerjanya. Yang terakhir adalah masuk kepada kesimpulan serta saran kepada para calon investor atau calon kreditor, di mana berdasarkan seluruh perhitungan yang telah dilakukan, melihat dari kinerja perusahaan bahwa kinerja perusahaan pada tahun 2018 sampai 19 ini dapat dikatakan kurang baik, karena melalui perhitungan yang ada, perusahaan ini diketahui tidak dapat menjamin atau tidak dapat membayar hutang dari perusahaan yang dimilikinya. Jadi, serta dari perhitungan beberapa analisis, diketahui bahwa kinerja dari perusahaan ini semakin mengalami penurunan dan tidak adanya perbaikan, maka sebaiknya calon investor juga berhati-hati apabila ingin menginvestasikan keuangannya pada perusahaan ini dan lebih memperhatikan lagi laporan keuangan serta analisis-analisis yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.